Salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Sebentar lagi momen penentuan nasib bangsa akan digelar melalui pemilihan presiden atau pilpres. Suasana politik terasa semakin panas. Suara kaum intelektual dan akademisi ramai-ramai menggaungkan ketidakpuasan terhadap keadaan demokrasi yang sedang dirusak dan nilai-nilai etika serta moral yang sedang dilecehkan. Sebagai bagian dari bangsa ini, kami juga tidak tinggal diam. Oleh karenanya, kami memutuskan ikut menyuarakan sikap demi kebaikan bangsa ini, terutama terkait sikap politik yang akan diambil dalam pemilihan presiden kali ini. Pada video ini, kita akan membahas pilihan politik itu secara negatif, dalam arti kita tidak membahas siapa yang akan kita pilih, tapi siapa yang tidak akan kita pilih. Berikut alasannya. Juga dalam video ini kita tidak akan menyebut nama. Silahkan Anda gunakan imajinasi masing-masing. Sebagai tolok ukur, kita akan gunakan rekam jejak, yaitu apa saja yang pernah dan sedang dibuat oleh masing-masing pasangan calon. Kita akan mulai dari capres yang di masa lalu pernah terlibat pelanggaran HAM berat. Apakah lembaran hitam masa lalu capres tersebut otomatis menjadi kartu mati? Tidak juga. Dalam sejarah gereja Katolik, tercatat ada orang-orang kudus yang memiliki masa lalu sangat buruk. Namun mereka bertobat dan mengubah hidupnya hingga akhirnya mendapat gelar sebagai orang kudus. Maka kita pun harus terbuka pada kemungkinan capres tersebut mengalami pertobatan dan mengubah sikapnya. Sayangnya, pelanggaran etika di Mahkamah Konstitusi dan KPU yang secara terang-terangan dimanfaatkan capres ini bersama cawapresnya menjadi bukti bahwa pertobatan atau perbaikan sikap yang kita harapkan itu sepertinya tidak terjadi. Tindakan tak terpuji dari pasangan capres dan cawapres tersebut memanfaatkan keputusan MK dan KPU yang terbukti melanggar etika telah menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak peduli pada nilai-nilai etika dan moral serta menghalalkan segala cara demi meraih tujuan. Akan sangat berbahaya jika negara kita dipimpin orang-orang semacam itu. Jangan pilih mereka. Yang kedua, capres yang pernah memanfaatkan politik identitas ketika berjuang dalam pemilihan gubernur dengan dukungan kelompok-kelompok seperti PKS, HTI, dan juga FPI. Ketika ditanya tentang masalah ini, capres tersebut menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia telah menerbitkan IMB gereja-gereja lebih banyak daripada IMB masjid selama pemerintahannya. Itu sama sekali bukan sikap yang kita harapkan. Apa yang dilakukannya seperti seorang koruptor yang tidak pernah merasa bersalah karena ia telah menyumbangkan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial dan organisasi keagamaan. Tindakan tersebut sama sekali tidak menghapus kejahatan yang telah dibuatnya. Seharusnya capres tersebut secara publik mengakui tindakannya yang telah memanfaatkan politik identitas sebagai suatu kesalahan, lalu menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi sayang sekali, sampai detik ini kita tidak pernah mendengar respon semacam itu. Mungkin karena dia takut ditinggalkan para pendukungnya. Orang yang terbukti pernah terlibat dalam politik identitas dan belum mau melepaskannya sama sekali tidak layak menjadi pemimpin negeri ini. Orang tersebut akan membahayakan kesatuan negara yang berideologi Pancasila dan menghargai keragaman. Kita juga tidak bisa memilih capres ini. Perlu kita catat bahwa dalam pilpres ini fokus kita bukanlah mencari sosok pemimpin yang baik, tapi yang jauh lebih penting adalah mencegah orang-orang jahat berkuasa. Terima kasih atas perhatian Anda. Viva Cristo Rey.